Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita buat untuk soal dan pembahasan mengenai fungsi permintaan, fungsi penawaran, serta keseimbangan pasar. Langsung aja kita ke contoh. Permintaan sejenis barang berdasarkan hasil penelitian itu ditunjukkan pada data di bawah ini. Kita bisa lihat ada harga per unitnya, kemudian ada kuantitas barang. Pertanyaannya di sini, tentukan fungsi permintaan barang tersebut. Yang kedua, berapa kuantitas barang yang diminta jika harga per unitnya itu 6. Dan yang terakhir, buatlah grafiknya. Oke. Saya ingin sebelum menjawab ini saya ingin kasih tahu seperti ini kira-kira. Kita kemarin belajar fungsi linear ya. Fungsi linear itu kalau dia diketahui 2 titik ya, dari video kita sebelumnya 2 titik, anggap dia X1, Y1, kemudian X2, Y2. Kita mau buat persamaannya ya. Berarti rumus yang kita pakai kan kemarin Y dikurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X dikurang X1 per X2 kurang X1. Jadi rumus inilah nanti yang akan kita pakai untuk menentukan fungsi permintaan barang tersebut. Dengan catatan di sini dia harga. Kalau harga itu kan biasanya price P. Kalau kuantitas itu Q. Jadi anggap ini nanti P1, P2, P3. Begitu juga ini Q1, Q2, Q3. Jadi caranya nanti seperti ini untuk mendapatkan fungsi permintaan barang. Gunakan rumus ini. Ada P1-nya, ada Q1-nya. Oke, ini ada 3, 5, 5, 5, 4, 5. Oke, kita bahas ya. Jadi ini sebagai awal mulanya pengenalannya, nanti penyelesaiannya seperti ini langkahnya. Kita langsung aja ke contoh ya. Contoh kita di sini. Oke. Tadi kita udah sepakat bahwasanya kita ingin mencari yang namanya persamaan fungsi dia. Persamaan fungsinya bisa kita dapatkan tadi. Kita buat tadi P1 ada P2. Biar ini anggap 2 titik ya. P1-nya 3, P2-nya 5. Kemudian Q1. Q2. Q1-nya 55. Kemudian Q2-nya 45. Oke. Kita nanti gunakan rumus yang P dikurang P1, P2 dikurang P1, Q dikurang Q1, Q2 kurang Q1. Nah, ini nanti rumusnya. Untuk mencari yang soal kita pertama tadi, tentukan fungsi permintaannya. Jadi gunakan rumus ini. Maka langsung aja masukkan P kurang P1 kita 3 ya. P2 di sini 5, berarti 5 kurang 3. Oke. Q tetap. Q1-nya 55. Per Q2 dikurang Q1, 45 kurang 55. Oke. Maka P kurang 3 itu tetap. 5 kurang 3, 2. Q dikurang 55 tetap. Ini P5 sama 55 dikurang ini ya. Negatif 10. Oke. Sama-sama saya bagikan 2. Ini saya bagikan 2 saja. Langsung aja saya bagikan 2. Kalau saya bagikan 2, ini habis. Ya. Ini sisanya 5. Bisa ya. Ini 2 habis, ini negatif 5. Jadi sisanya nanti P dikurang 3 sama dengan Q dikurang 55 per negatif 5. Oke. Kemudian alangkah lebih bagus ini anggap aja 1. Berarti ini kalikan dia kemari. Yang ini kalikan kemari. Jadi negatif 5 ya dikali P kurang 3
sama dengan ini 1 dikali Q dikurang 55 kan tetap, berarti Q kurang 55. Maka negatif 5 kali P, negatif 5P, 5 kali 3, 15, negatif kali negatif positif, Q dikurang 55. Maka nanti Q-nya tinggalkan aja Q-nya. Karena ini udah positif, tinggalkan aja Q-nya. Ini negatif 55 pindah kemari jadi positif ya. Maka negatif 5P ya ditambah 15 ya itu ditambah 55, maka Q sama dengan negatif 5P, 15 tambah 55 sama dengan 70. Nah, inilah dia persamaan permintaannya tadi. Inilah dia yang akan kita cari. Ini jawaban yang A. Untuk pertanyaan kita yang A. Fungsi permintaan. Katanya ya. Kemudian yang B katanya tadi soalnya berapa kuantitasnya itu jika harganya 6. Ya, untuk yang B tadi soal kita P-nya katanya 6. Berapa Q-nya? Nah, jadi tinggal enak aja substitusi dia ke persamaan ini. Maka Q sama dengan negatif 5P, berarti negatif 5 kali 6. Ya, ditambah 70. Maka Q sama dengan negatif 5 dikali 6 itu 30 ya. Negatif tambah 70. Maka Q-nya itu berapa kuantitasnya? Negatif 30 tambah 70 hasilnya 40. Jadi hasilnya seperti ini. Oke, jadi caranya seperti nanti yang dibuat. Kalau kita ingin mencari fungsi permintaannya, ikuti langkah ini. Sampai dia dapat persamaannya seperti ini. Q sama dengan negatif 5 tambah 70 ini ya. Nanti ubah juga Q sama dengan berapa gitu ya. Kemudian kalau datang nanti di soal berapa harganya, mau dicari berapa kuantitasnya, caranya seperti ini. Tinggal substitusi terhadap persamaan yang udah kita dapatkan. Bisa ya kira-kira. Oke. Kemudian kita ingin membuat grafik. Saya hapus aja dulu yang ini ya. Saya hapus ini. Saya hapus. Biar kita kerjakan di sini saja ya. Oke. Kita mau ini kan grafiknya berapa kira-kira grafiknya di situ. Oke. Cara membuat grafik ya, cara membuat grafiknya kita udah dapatkan persamaannya ini QD demand ya. QD-nya di sini kita dapatkan QD sama dengan negatif 5P ditambah 70. Kita udah dapatkan ini. Jadi kita ingin membuat grafik dari sini. Caranya gampang saja. Seperti video sebelumnya kita mau menggambar grafik. Caranya, yang pertama itu jika P-nya 0, substitusikan kemari. Berarti Q-nya berapa? P-nya 0. Berarti negatif 5 kali 0 tambah 70. Berarti Q-nya 5 kali 0. Ini 5 kali 0 itu 0 ya. Tambah 70. Maka Q-nya di sini 70. Oke, kita cukup cari 2 titik saja. Jika Q-nya 0. Kita buat aja jika Q-nya 0. Berarti di sini 0. Ini kan 5, negatif 5P. Negatif 5P tambah 70. Negatif ini pindah kemari. Jadi 5P sama dengan 70. P sama dengan 70 bagi 5. 70 bagi 5 itu bisa kita dapatkan hasilnya 14. Oke. Seperti kemarin, kita buat tabel dulu gitu ya kira-kira. Untuk mempermudah kita. Kemarin kan gitu. Nah, kita buat seperti ini. Kita buat. Oke. Di
Di sini saya buat P, sini Q, ini P, Q. Jika P-nya 0 tadi, hasil Q-nya berapa? Q-nya di sini 70 ya. Berarti ini 0,70. Jika yang ini 0, hasil P-nya tadi 14. Berarti ini 14,0. Oke, udah dapat 2 titik ini, cukup 2 titik ini untuk kita menggambarkan. Saya hapus ini. Saya hapus ini ya. Kita gambarkan di sini saja. Oke. Sudah terhapus. Kita gambarkan di sini. Kira-kira nanti seperti ini gambarnya. Buat ini nanti pakai roll ya, biar bagus. Ini 14,0. Di sini dia P ya, yang di sininya Q. Oke. 0,70 berarti anggap aja di sini 70. Nah, ini dia. Kemudian 0,14 di sini anggap aja 14. 14,0. Jadi nanti garisnya seperti ini. Sorry, ini harusnya lurus ya ke titik ini. Saya hapus saja yang ini. Ini saya hapus, saya buat aja di sini. Jadi nanti lurus, ditarik lurus di sini ya. Nah, ini dia. Di sininya 70, di sininya 14. Karena ini 14,0, sedangkan ini 0,70. Nah, garisnya lurus seperti ini. Inilah dia membuat grafiknya nanti untuk fungsi permintaannya. Kalau ada soal seperti yang tadi, diketahui tabelnya juga lengkap. Cara langkah-langkahnya seperti ini. Oke. Kita lanjut untuk contoh yang kedua. Contoh yang kedua hampir sama dengan contoh yang pertama tadi. Cuman di sini dia langkahnya pasti sama. Cuman di sini yang identiknya fungsi penawaran. Kalau tadi fungsi permintaan, sekarang fungsi penawaran. Jalannya sama seperti contoh yang pertama tadi. Di sini ada tabel, anggap tabel harga per unitnya itu di situ ada P1, P2, P3. Begitu juga yang Q1, Q2, dan Q3. Oke, kalau tadi itu QD, demand, sekarang supply ya. Supply penawaran. Oke. Jadi untuk menjawab ini kita buat ya. Kita buat dari tabel itu bisa kita buat tadi titiknya P1, P2, tetap ya P1, P2, Q2, Q1, Q2. P1-nya di situ 2, P2-nya 5. Q1-nya di situ 0 tadi ya. Kemudian yang satu lagi 6. Rumusnya tetap sama yang akan kita pakai untuk mencari fungsi penawaran. Yaitu P dikurang P1, P2 kurang P1, Q dikurang Q1 per Q2 kurang Q1. Caranya tetap sama seperti ini ya. Nanti tinggal kamu masukkan hasilnya ini semuanya ya, tinggal ganti ya, oke. P kurang P1-nya 2, P2-nya 5 kurang 2. Oke. 5 kurang 2, Q-nya Q1-nya 0 ya. Berarti Q kurang 0. Oke. Yang di bawah 6 kurang 0. Maka P kurang 2 tetap, 5 kurang 2 3, Q kurang 0 Q, 6 kurang 0 6. Sama-sama bagi 3. Ini 3, ini 3, tinggal 2. Tinggal 1 ini ya. Ini tinggal 1. 1 kali Q, Q. Ini dikalikan kemari. 2 kali P kurang 2.
Nah, Q sama dengan 2 kali P itu 2P, kurang 2 kali 2, 4. Oke, jadi udah kita dapatkan, inilah dia persamaan penawarannya, fungsi penawaran. Ini jawaban untuk yang A. Fungsi penawaran. Nah, ini dia persamaannya. Kemudian kita mau cari, katanya tadi di soalnya itu, bila harga per unitnya barang itu 10, berapa kuantitas barang? Jadi berapa kuantitas barang? Jadi kalau dia P-nya katanya 10, berapa kuantitas barangnya? Masukkan aja ke persamaan ini. Q sama dengan 2P dikurang 4. Maka Q sama dengan P-nya 10, berarti 2 kali 10 dikurang 4. Maka Q sama dengan 2 kali 10 itu 20 dikurang 4. Maka Q sama dengan 16. Ya, jadi udah dapat dia. Oke, ini sangat mudah sekali. Yang penting langkahnya sama. Seperti permintaan tadi, cuman ini QS supply. Kalau tadi Q demand. Oke, kita udah dapatkan yang pertanyaan A maupun pertanyaan B. Pertanyaan yang ketiga tadi menggambar grafik. Menggambar grafik itu sebenarnya sama dengan langkah yang tadi. Ya, sama dengan langkah yang tadi. Intinya ingat, ini kita ingat ya, QS sama dengan 2P kurang 4. Kita hapus. Buat dulu. Untuk jawaban ketiga kan tadi menentukan grafik. Oke. Persamaan yang kita dapatkan tadi, QS sama dengan 2P dikurang 4. Anggap P-nya 0. Kalau P-nya 0 berarti Q-nya 2 kali 0 kurang 4. Maka Q-nya negatif 4. Jika Q-nya 0, maka 0 sama dengan 2P dikurang 4. Maka 2P sama dengan 4. P sama dengan 4 per 2. Maka P sama dengan 2. Ini kenapa langsung 2P sama 4? Ini positif 4. Pindah ke jalur sana, makanya menghasilkan positif. 2P-nya tetap positif. Yang berubah tanda hanya si angka 4 karena dia berubah posisi. Makanya mereka 2P sama dengan 4. Oke, jadi udah kita dapatkan P-nya 2. Maka kita buat seperti ini tabelnya untuk mempermudah ya. Oke. Ini saya buat aja P. Ini saya buat aja Q. Ini P, Q. Ini dia. Oke. Jika P-nya 0, Q-nya tadi kita dapatkan negatif 4. Jika Q-nya 0, maka P-nya 2. Maka ini 0, negatif 4, ini 2,0. Oke. Jadi udah dapat seperti ini. Maka kita langsung aja buat grafiknya. Oke. Ingat, kita buat di sini P, ini Q. Oke. Maka di sini 2,0. Ini 2,0. Ini 1, 2. Di sini 2,0. Nah. Terus ini 0,4 berarti ke bawah ya. Karena dia negatif. Ini lurus. Negatif 1, negatif 2, 3, negatif 4 ini. Berarti ini 0, negatif 4. Maka tarik garis lurus seperti ini. Iya. Nah, inilah dia gambarnya. Ini dia grafik. Jadi ini grafik penawaran. Jadi dia ini grafik penawaran. Ini dia hasilnya. Jadi nanti langkahnya seperti ini dibuat. Oke, kita langsung ke contoh yang ketiga. Langsung ke contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga, fungsi permintaan akan suatu barang ditunjukkan oleh persamaan P sama dengan 15 dikurang Q
Sedangkan penawarannya P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di lapangan? Maka kita bisa jawab ya, ingat dulu. Ini nanti ya, kita inikan dulu. Untuk persamaannya kita ingat P sama dengan 15Q. Sedangkan yang satu lagi P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Oke, kita jawab. Kita jawab. Oke, kita tulis ya. Persamaannya tadi yang pertama P sama dengan 15 dikurang Q. Oke, ya. Terus yang kedua tadi P sama dengan ya, P sama dengan 3 tambah 0,5 Q. Oke. Kita mau cari berapa harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan yang tercipta di pasar. Jadi syarat keseimbangan pasar itu QD sama dengan QS. Jadi ini nanti QD-nya, yang ini QS-nya. Ingat ya, ini QD, ini QS. Jadi nanti kita bisa dapatkan ya. Kita rubah dulu ini Q-nya posisinya kemari, negatif, pindahkan dia kemari. Jadi dia akan berpindah jadi positif. Positif, ini positif 15. Ini pindah kemari P-nya jadi negatif. Nah, ini dia. Ini untuk posisi yang QD. Kalau QS-nya, begitu juga QS-nya, ini pindah, yang pindah ya, karena dia Q-nya udah positif, ini pindah kemari. Oke, tapi alangkah lebih bagus kalau yang ini ubah dulu agar mempermudah. Ini kan ada 0,5. Kalau ada nanti jumpa soal seperti itu, maka P sama dengan umpamanya ini 3 tambah 0,5 Q. Kalikan aja 2. Berarti 2 kali P, 2P. 2 kali 3, 6. Tambah 0,5 kali 2 itu 1. Kenapa dia harus dikali 2? Karena dia 0,5 biar dia habis tinggal 1 Q. Ya, maka Q-nya tinggal Q. Ini 2P tetap. Ini positif 6 pindah kemari jadi negatif, maka negatif 6. Inilah dia jadi QS-nya, suplai. Nah, jadi ada dua persamaan ini. Syarat keseimbangan QD harus sama dengan QS. Berarti masukkan aja langsung. 15 dikurang P sama dengan 2P dikurang 6. Ini positif, negatif P pindah kemari, negatif 6-nya pindah kemari. Jadi berubah tanda nanti ya. Maka 2P tambah P, 15 tambah 6. 2P tambah P itu 3P. 15 tambah 6, 21. Maka P sama dengan 21/3. Maka P sama dengan 7. Nah, udah dapat dia nilai harganya 7 keseimbangan pasarnya. Sedangkan untuk mencari QE-nya, ya, QE-nya itu cari aja ke persamaan ini lebih gampang. Masukkan aja, berarti 15 dikurang PP-nya 7. Maka QE sama dengan 15 kurang 7 itu hasilnya 8. Nah, jadi cara mengerjakannya untuk mencari keseimbangan pasar itu nanti langkahnya seperti ini.